Dalam bab pertama, hadis ke-10 dikisahkan seorang pelacur yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena telah memberikan minum seekor anjing. Dalam hadis ke-8 bab kedua dikisahkan seorang perempuan yang disiksa karena mengurung seekor kucing dan tidak memberinya makan. Jika perbuatan baik kepada binatang saja begitu baik ganjarannya, betapa besarnya kebaikan yang dilakukan terhadap manusia yang merupakan makhluk yang terbaik ciptaan Allah. Perhatian khusus mengenai silaturahmi. Hadis ke-8, An Anas wa Abdillah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-khalqu iyalullahi fa ahabbul khalqi illallah man ahsana ila iyalih. Dari Anas radhiyallahu anhu dan Abdullah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, semua makhluk adalah keluarga Allah. Semua makhluk adalah keluarga Allah. Jadi makhluk Allah yang paling disayangi Allah adalah yang berbuat baik kepada keluarganya. Hadis riwayat Baihaqi dari kitab Mishkat. Baik muslim maupun non-muslim dan hewan seluruhnya adalah makhluk Allah. Islam mengajarkan untuk berbuat baik kepada seluruh makhluk, dan hal ini sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bab pertama, hadis ke-10 dikisahkan seorang pelacur yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena telah memberikan minum seekor anjing. Dalam hadis ke-8 bab kedua dikisahkan seorang perempuan yang disiksa karena mengurung seekor kucing dan tidak memberinya makan. Jika perbuatan baik kepada binatang saja begitu baik ganjarannya, betapa besarnya kebaikan yang dilakukan terhadap manusia yang merupakan makhluk yang terbaik ciptaan Allah. Sabda Rasulullah SAW yang terkenal adalah, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Kasihanilah terhadap mereka yang ada di bumi, maka yang di langit akan mengasihanimu. Kasihanilah terhadap mereka yang ada di bumi, maka yang di langit akan mengasihanimu. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa yang tidak mengasihani manusia tidak dikasihani oleh Allah. Dalam hadis lain lagi diberitahu bahwa sifat rahim dihilangkan dari hati seorang yang amat celaka. Kehidupan Rasulullah SAW sendiri keseluruhannya merupakan rahmat bagi seluruh alam. Setiap satu peristiwa dalam kehidupan Rasulullah SAW menjadi saksi bagi perkara ini. Oleh karena itu sangat penting bagi umatnya untuk mengetahui peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Rasulullah SAW dan meneladaninya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Anbiya ayat ke-107, yang artinya, dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dalam menafsirkan ayat suci ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata dengan maksud dengan wujud dari Rasul, bahwa wujud dari Rasulullah SAW adalah rahmat bagi dunia dan akhirat bagi mereka yang beriman. Tapi bagi orang yang tidak beriman, wujud beliau adalah rahmat sejauh mana mereka diselamatkan dari kemusnahan di dunia, dari azab Allah seperti yang telah ditimpakan kepada umat-umat terdahulu yang diberi azab ketika di dunia. Hal ini karena keberkahan Rasulullah SAW. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa sebagian orang memohon kepada Rasulullah SAW, kaum Quraisy telah banyak menyusahkan kaum muslimin dan menyebabkan kerugian yang cukup banyak, maka berdoalah untuk kemusnahan mereka. Rasulullah SAW menjawab, aku tidak diutus untuk memusnahkan siapapun melalui doaku, tapi aku diutus kepada manusia sebagai rahmat. Aku tidak diutus untuk memusnahkan siapapun melalui doaku, tapi aku diutus kepada manusia sebagai rahmat. Dari kitab Durrul Mansur. Pada permulaan kitab Hikayatus Sahabah, dalam kisah perjalanan Rasulullah SAW ke Taif yang sangat menyedihkan, saya menulis bahwa penduduk Taif telah mencelakai Rasulullah SAW. Badan beliau
Rasulullah SAW yang mulia berlumuran darah sehingga malaikat penjaga gunung menawarkan jasa kepada Rasulullah SAW. Jika Tuhan memerintahkan kami akan menghancurkan gunung-gunung yang berada di antara mereka untuk menghancurkan mereka kaum Taif. Rasulullah SAW bersabda, saya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dari kalangan mereka tidak memeluk Islam, mungkin dari keturunan mereka akan lahir orang-orang yang menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Sekarang Taif ini salah satu gudangnya ilmu, sumbernya ilmu Islam. Banyak ulama-ulama dari Taif. Kalau dulu Rasulullah doakan hancur kota Taif, mungkin tidak keluar ulama-ulama Islam, keturunan-keturunan dari kaum Taif sekarang. Ketika berkecamuk perang Uhud, Rasulullah SAW diserang dengan hebatnya. Maka para sahabat meminta agar Rasulullah SAW mendoakan azab untuk orang-orang kafir. Tetapi Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, ampunilah kaumku, karena mereka sesungguhnya tidak mengetahui. Umar radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, sekiranya engkau mendoakan azab sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam, maka kami pun akan dibinasakan. Engkau telah menerima berbagai perlakuan buruk, tapi setiap kali engkau berdoa, ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Khadijah rahmatullah alaih mengatakan bahwa peristiwa-peristiwa ini perlu direnungkan. Betapa besar sifat sabar dan akhlak yang tinggi, pemaaf dan rahim Nabi SAW yang harus kita teladani. Walaupun telah mendapatkan berbagai perlakuan buruk, namun beliau SAW selalu mendoakan ampunan bagi mereka. Kisah Khawas bin Haris sangat terkenal. Ketika dalam suatu perjalanan ia melihat Rasulullah SAW tertidur seorang diri, maka dia menghampirinya dengan pedang terhunus di tangannya. Ketika Rasulullah SAW membuka matanya dan melihat Khawas bin Haris berdiri dengan pedang terhunus di hadapannya, lalu Khawas berkata dengan lantangnya, katakanlah, siapa yang akan menyelamatkanmu dari tanganku? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan jawaban Rasulullah itu, seketika tangan daripada Khawas bin Haris bergetar sehingga pedangnya terjatuh dari tangannya. Rasulullah SAW mengambil pedang itu lalu berkata, kini engkau beritahu kepadaku siapa yang dapat menyelamatkanmu dari tanganku, dengan pedang yang dipegang oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian Khawas bin Haris menjawab, engkau adalah pemegang pedang yang terbaik. Maksudnya, maafkanlah saya. Maka Rasulullah SAW pun memaafkan daripada Khawas bin Haris. Kisah lain terkenal adalah kisah seorang perempuan Yahudi yang merancuni daripada Rasulullah SAW, tapi Rasulullah SAW tidak mengambil tindakan apapun terhadapnya. Labid bin Asam telah menyihir Rasulullah SAW. Rasulullah pun mengetahui perbuatannya yang buruk itu, tapi Rasulullah tidak mengambil tindakan terhadapnya. Bukan hanya beberapa kisah saja, bahwa ada ribuan peristiwa yang menceritakan kerahiman Rasulullah SAW, walaupun terhadap musuh-musuh yang zalim. Dari kitab Shifa'ul Athqam, Rasulullah SAW bersabda, kamu tidak dapat menjadi orang yang betul-betul beriman sehingga kamu berlaku rahim antara satu dengan lainnya. Para sahabat radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, setiap orang di kalangan kami berlaku rahim satu sama lainnya. Rasulullah SAW menjawab, sifat rahim yang dilakukan di antara kamu sendiri saja bukanlah sifat rahim yang sebenarnya. Sifat rahim yang sebenarnya adalah terhadap sekalian manusia. Suatu ketika Rasulullah SAW sampai ke suatu tempat, terdapat satu rombongan Ansor dan Muhajirin. Melihat kedatangan Rasulullah SAW, setiap orang majelis itu bergeser untuk menyediakan tempat duduk bagi Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah SAW tidak duduk, bahkan beliau di pintu dan memegang daun pintu dengan dua tangannya yang mulia. Baginda Rasulullah SAW bersabda, aku memiliki hak-hak yang banyak di atasmu. Pemerintahan ini akan berada di kalangan Quraisy selagi mereka mementingkan 3 perkara. Yang pertama, siapa saja yang meminta kerahiman, mereka harus berlaku rahim terhadapnya. Yang kedua, keputusan harus diambil secara adil. Yang ketiga, kepada siapa saja mereka berjanji, mereka harus menunaikannya. Siapa yang tidak berbuat demikian, baginya adalah laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Hadis Rasulullah SAW yang suci ini menyatakan bahwa siapa yang menyembelih walaupun seekor burung tanpa hak akan dipersoalkan pada hari hisab. Para sahabat bertanya, apakah haknya? Rasulullah SAW menjawab,
setelah disembelih maka makanlah, jangan dibuang begitu saja. Masya Allah. Dalam hadis yang dinyatakan, berilah makan kepada pekerjamu dengan apa yang kamu sendiri makan, dan berilah pakaian dari jenis yang kamu pakai, dan jika dia tidak menuntut perintahmu maka pecatlah dia, dan tidak ada hak untuk menyiksanya. Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang pembantu memasak makanan dengan susah payah karena kepanasan dan asapnya, maka hendaklah kamu makan bersama-sama dengannya. Jika tidak mencukupi jumlahnya, maka berilah dia sedikit. Rasulullah SAW bersabda bahwa perlakuan baik terhadap bawahan adalah suatu keberkatan, dan perlakuan buruk terhadap mereka adalah tanda buruknya nasib kita. Pendek kata, dari segala segi Rasulullah memberikan perintah untuk berbuat baik kepada semua makhluk dan menyuruh untuk memuliakannya.